Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Degi Chandra dari kelas TBI 6A akan menjelaskan tentang student are able to analyze to acquisition of discourse. Nah, di sini ada beberapa fungsi bahasa mengacu pada berbagai tujuan atau peran yang dilayani bahasa dalam komunikasi. Mereka adalah spesifik di mana kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna dan menyampai tujuan komunikatif yang berbeda. Beberapa fungsi bahasa umum termasuk yang pertama fungsi ekspresif. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan emosi. Ini memungkinkan individu untuk mengkomunikasikan pengalaman, pendapat, dan perspektif pribadi mereka. Yang kedua, fungsi informatif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi fakta atau deskripsi tentang topik tertentu. Ini memungkinkan individu untuk berbagi pengetahuan, memberikan penjelasan, atau memberikan instruksi. Yang ketiga, fungsi arahan. Bahasa digunakan untuk memberikan perintah, membuat perintahan, atau memberikan panduan. Ini memungkinkan individu untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain dan mengarahkan atau memberikan tugas atau tujuan tertentu. Yang keempat ada fungsi persuasif. Bahasa digunakan untuk meyakinkan atau membujuk orang lain dengan menyajikan argumen, pendapat, atau klaim. Ini melibatkan penggunaan retorika, kenalan logis, dan daya tarik emosional untuk mempengaruhi pendapat atau sikap orang lain. Yang kelima ada fungsi sosial. Bahasa digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Itu termasuk terlibat dalam obrolan ringan, mengekspresikan kesopanan, menunjukkan minat, atau mengekspresikan empati. Fungsi ini membantu individu terhubung dengan orang lain dan menavigasi interaksi sosial. Yang keenam, fungsi fatik. Bahasa digunakan untuk memulai atau mempertahankan komunikasi dan membangun koneksi dengan orang lain. Ini melibatkan penggunaan ekspresi umum, salam, atau sinyal percakapan lainnya untuk menjaga aliran komunikasi dan mempertahankan ikatan sosial. Nah, fungsi bahasa ini dapat tumpang tindih dan bervariasi tergantung pada konteks norma budaya dan tujuan spesifikasi komunikasi. Untuk akuisisi keterampilan interpretatif dan produktif dalam bahasa mengacu pada proses pengembangan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa untuk tujuan pemahaman, interpretatif, dan ekspresi atau produktif. Keterampilan pemahaman melibatkan kemampuan untuk memahami dan memahami bahasa lisan atau tulisan. Ini termasuk keterampilan mendengarkan, di mana seseorang dapat memahami dan mengekstrak makna dari percakapan lisan, ceramah, atau konten audio lainnya. Ini juga termasuk keterampilan membaca, di mana seorang individu dapat memahami dan memahami teks tertulis, artikel, atau buku. Keterampilan produktif di sisi lain melibatkan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara efektif dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, ini termasuk keterampilan berbicara, di mana seorang individu dapat mengartikulasikan pikiran, ide, atau pendapat mereka dengan cara yang mudah dan dapat dimengerti. Ini juga termasuk keterampilan menulis, di mana seorang individu dapat menghasilkan teks tertulis, esai, atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Akuisisi keterampilan interpretatif dan produktif dalam bahasa biasanya terjadi melalui paparan bahasa, praktik, dan interaksi dengan penutur asli atau penggunaan bahasa yang mahir lainnya. Ini melibatkan pengembangan kosakata, memahami kata bahasa, dan sintaksis, dan mengasah kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang bermakna dalam berbagai konteks. Untuk akuisisi bahasa
kedua mengacu pada proses belajar dan memperoleh bahasa yang bukan bahasa asli individu atau bahasa pertama. Ini melibatkan pengembangan kemahiran dalam bahasa kedua, biasanya melalui instruksi formal, pencelupan atau kombinasi keduanya. Dan untuk proses perolehan kedua bahasa dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia pelajar, pengalaman belajar, bahasa sebelumnya, motivasi, paparan bahasa, dan gaya belajar individu. Namun, ada beberapa tahapan atau pola umum yang biasanya dilalui pelajar. Yang pertama, tahap praproduksi. Tahap ini ditandai dengan produksi verbal yang terbatas atau tidak ada. Peserta didik terutama fokus pada keterampilan mendengarkan dan memahami, membangun kosakata, dan memahami struktur bahasa dasar. Yang kedua, tahap produksi awal. Maksudnya di sini peserta didik mulai menghasilkan frasa atau kalimat pendek dan sederhana. Mereka mungkin menggunakan beberapa bahasa yang dihafal dan terlibat dalam percakapan dasar menggunakan kosakata terbatas dan struktur tata bahasa yang sederhana. Dan yang ketiga, tahap pemunculan pidato. Maksudnya peserta didik mulai mengembangkan lebih banyak kapasitas dan memperluas kosakata mereka atau vocabulary mereka mereka dapat terlibat dalam percakapan yang lebih banyak, mengekspresikan pendapat dan menggunakan struktur kalimat yang lebih kompleks. Namun kesalahan dan ketidakakuratan masih umum. Yang keempat, tidak kemahiran mendengar. Maksudnya peserta didik mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dalam akurasi dalam bahasa mereka. Mereka dapat memahami dan berpartisipasi dalam percakapan yang lebih luas, membaca dan memahami teks yang lebih kompleks, dan menulis paragraf atau esai yang koheren. Yang kelima, tahap kemahiran tingkat lanjut. Peserta didik mencapai tingkat kemahiran yang tinggi, mendekati tingkat yang hampir asli atau seperti asli dalam keterampilan bahasa mereka. Mereka dapat memahami dan mengekspresikan diri mereka dengan lancar dalam berbagai konteks, membaca dan memahami teks yang canggih dan menulis secara efektif. Penguasaan kedua bahasa melibatkan kombinasi keterampilan reseptif atau mendengarkan dan membaca, dan keterampilan produktif atau berbicara dan menulis. Itu membutuhkan paparan bahasa, praktik, interaksi dengan penutur asli atau penggunaan yang mahir, dan pemahaman tentang tata bahasa, kosakata, dan konteks budaya bahasa. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Mungkin ada kurang atau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.